Sebelum saya masuk ke inti dari video ini, saya ingin mengomentari dulu ya pendapat para penonton tentang saya. Ketika suatu saat saya ngomongin Nikuba, banyak sekali yang ngomongin bahwa saya ini pendukung pemerintah, pendukung Jokowi. Kemudian ketika saya mengangkat keberhasilan Jakarta dengan integrasi transportasinya, maka saya dianggap kadrun gitu ya. Nah, kalau kalian penasaran ya kawan, sebetulnya saya berpihak kepada siapa sih? Sebetulnya saya ini hanya ingin bersifat objektif ya. Jadi saya akan mengatakan baik apabila itu baik. Kemudian kalau salah saya akan katakan salah. Dan saya tidak peduli siapa tokohnya. Nah, kalau kalian ingin tahu pandangan politik saya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Suatu saat saya akan bahas secara lebih lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, ngapain saya ke kantor PDIP? Apakah daftar jadi calon wakil presiden? Tidak. Jadi hari ini saya tadi dihubungin kawan saya yang ya kebetulan kerjanya di kantor PDIP ya. Dia mengalami masalah pompa air ya. Sehingga saya ya karena teman ya langsung gercep dong gitu ya. Saya bantuin. Terus masalah pompanya seperti apa nanti ayo kita lihat sama-sama ya. Baik kawan-kawan, jadi kali ini saya dapat ini ya, ada masalah dari kawan. Jadi ini mau bantu kawan. Ini pompanya ini saya belum tahu dia ngalirkan dari mana ke mana, tapi yang jelas katanya sih tidak mau hidup lagi. Jadi yang pertama kita akan cek dulu kenapa pompanya nggak mau hidup ya. Nanti setelah itu kita akan pelajari alirannya dari mana ke mana, lalu apakah nanti bisa saya sarankan apa yang lebih baik untuk pompa ini. Kadang-kadang orang itu bisa salah aplikasi sehingga bisa membuat pompa cepat rusak juga ya. Yang penting kita cari tahu dulu apa masalahnya. Baik kawan-kawan, akhirnya ini tadi apa yang terjadi ya. Yang terjadi adalah pressure switch-nya di sini lengket ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi tadi saya coba dorong aja pakai obeng ya, didorong terus dia cetek-cetek, akhirnya udah jalan. Nah sekarang dalam proses pengisian tandon sehingga dia nyala terus-menerus. Oke, ini kondisi setelah pompa ditutup ya. Sekarang masih jalan karena masih mengisi tandon. Nah di video tadi saya sempat menyebutkan ya kawan-kawan bahwa yang terjadi tadi adalah pressure switch-nya lengket ya, sehingga kemudian saya colok pakai obeng dia mau nyala lagi. Nah kemudian tadi itu memang nggak sempat mati lagi karena memang tandonnya posisi kosong gitu ya, sehingga sampai saya pulang itu pompa masih jalan terus ya. Nah ketika tadi saya pulang ya, saya sempat moto dulu gedungnya. Kemudian sambil perjalanan pulang saya baru teringat kawan-kawan bahwa lokasi tandon ini mungkin sangat tinggi, sehingga itulah yang menjadikan penyebab kenapa pressure switch ini habis mati dia nggak mau nyala lagi. Loh, apa hubungannya Pak ketinggian gedung sama pressure switch atau otomatis? Nah, di sini yang akan kita bahas ya. Di sini ilmunya ya kawan-kawan. Karena saya lihat ada beberapa orang yang sampai harus mengganti pompanya gara-gara dia tidak tahu ketinggian dari bangunan rumahnya. Dan sebetulnya pompa seperti ini nggak harus diganti kalau nanti nggak mampu ya kawan-kawan. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara mengatasi persoalan ini. Nah, memang tadi akhirnya saya belum sempat mengatasi secara permanen. Meskipun tadi pompanya sudah nyala, saya takutnya suatu saat akan kejadian lagi. Tapi tenang aja, nanti suatu saat saya akan sempatkan mampir lagi ke kantor merah tadi. Kemudian saya akan mengaplikasikan atau melakukan apa nanti yang saya bicarakan di sini. Nah, apa penyebabnya? Saya gambarkan dulu ya, kawan. Seperti tadi saya ceritakan, ya gedungnya itu ada 3 lantai. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, masing-masing lantai ya saya anggap tingginya 3 meter. Sehingga total sampai di sini ketinggiannya itu 9 meter ya. Baik, kemudian tandon dia terletak di paling atas ya. Tangki airnya ini letaknya paling atas. Nah, saya nggak tahu model tandonnya seperti apa gitu ya. Tapi sekarang saya buat perkiraan ya. Anggaplah tandonnya itu tingginya misalkan 2 meter ya.
Nah, 2 meter ini bisa tinggi tandonnya sendiri ataupun mungkin dia dikasih kaki ya, sehingga dia lebih tinggi. Anggaplah di sini 2 meter ya, kawan. Tinggi airnya aja di dalam ya. Nah, berarti ketinggian dari permukaan air di sini kalau kita total adalah 9 ditambah 2, akhirnya ketinggiannya menjadi 11 meter. Nah, disinilah permasalahannya ya, kawan. Pompa ini ya, letaknya tadi kan paling bawah di sini ya, di lantai 1 ya, kawan. Di sini. Ibaratnya ketinggiannya adalah 0 meter ya. Nah, pressure switch ini, kawan, dia itu baru nyala ketika tekanan itu turun hingga 1,1 bar ya. Jadi ingat, tekanan on ya. Tekanan on dari pressure switch sama dengan 1,1 bar, atau lebih tepatnya di sini tertulis kilogram per sentimeter persegi ya, kan? Sama saja, kurang lebih aja gitu ya. Nah, sekarang ingat ya, seperti yang sudah sering saya ajarkan di video saya sebelumnya, tekanan 1 bar itu ekuivalen dengan ketinggian 10 meter ya. Nah, kemudian kalau 1,1 bar berarti dia ekuivalen dengan ketinggian 11 meter ya, kawan. Nah, disinilah pokok permasalahannya ya, kawan. Loh, kok bisa, Pak? Ya, perhatikan ya, kawan. Pompa ini kan memompakan air ke dalam pipa ya. Kemudian pipa ini akan naik setinggi segini misalkan ya. Kemudian dia akan ngisi tandon. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan ya. Kalau tingginya ini 11 meter ya. Kemudian air ini, pipa ini kan naik dulu terus baru turun ya. Artinya apa? Kalau di sini ya ada kenaikan di sini itu sekitar anggaplah setengah meter ya. Saya tulis 0,5 meter. Maka ketinggian titik ini ya adalah 11,5 meter. Nah, seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa ketinggian 10 meter air itu ekuivalen atau sama dengan tekanan 1 bar gitu ya. Sehingga kalau dia ketinggiannya di sini 11,5 meter, maka tekanan yang ada di pompa ini ya kira-kira dia adalah 1,15 bar gitu ya. Nah, dengan tekanan segini ya, kawan, ketika pompa ini mati karena tandon di sini penuh ya, maka pompa ini untuk nyala kembali dia itu harus menunggu agar tekanan tercapai 1,1 bar gitu ya. Nah, dengan ketinggian yang segini ya, maka pompa ini itu akan selalu menderita atau menerima tekanan sebesar 1,15 bar. Meskipun air di tandon ini habis misalkan ya, air di tandon tinggal segini atau udah habis sama sekali ya. Tapi air di dalam pipa ini kan masih tinggal ya, dan tingginya masih 11,5 meter gitu ya. Sehingga apa? Tekanan di sini ya tetap 1,15 bar. Kalau tekanan tetap di 1,15 bar, artinya apa? Tekanan on ini tidak pernah tercapai, sehingga pompanya tidak bisa nyala. Dan itulah tadi yang terjadi sebelum saya otak-atik pakai obeng gitu ya. Nah, meskipun tadi saya udah otak-atik pakai obeng dan udah nyala lagi, ya ada kemungkinan ya suatu saat ini akan terjadi lagi, dia mati lagi. Lalu kenapa, Pak? Kok kadang dia mati, kadang enggak? Nah, ini ya kawan-kawan, 1,15 bar ini itu sangat tipis sekali kalau dibandingkan dengan 1,1 bar ya. Dia itu perbedaannya hanya 0,05 bar ya. 0,05 bar itu sangat kecil ya, sehingga namanya barang mekanis seperti ini kadang-kadang dia itu ya kadang nyangkut, kadang enggak ya. Kalau orang Jawa bilang itu untup-untup gitu ya. Kadang iya, kadang enggak gitu. So iya, so enggak, kalau orang Sumatera biasanya bilang gitu ya. Nah, lalu apa solusinya? Nah, gini. Sekarang saya ajak kalian untuk mendekat ya, untuk melihat langsung sini ya. Nah, kawan-kawan perhatikan ya, untuk Sanyo yang model seperti ini ya, itu pressure switch-nya itu bisa disetel untuk tekanan rendah maupun tekanan tinggi.
Namun biasanya kalau dari pabrik itu dia masih setelan tekanan rendah, yang mana dia akan hidup ya ketika tekanannya 1,1 bar. Perhatikan di sini ada tulisan 1,1. Kemudian dia akan otomatis mati di tekanan 1,8 bar ya. Perhatikan di sini angka 1,8. Nah, disinilah tadi yang terjadi ya, karena akibat pipa yang tingginya tadi 11,5 meter, maka ada kemungkinan dia masih di atas 1,1 bar, sehingga pompa ini tidak bisa hidup ya, karena syarat dia hidup itu tekanan harus turun hingga 1,1 bar. Nah, sekarang agar pressure switch ini bisa kembali berfungsi ya, maka dia harus disetel lebih tinggi ya. Bagaimana cara menyetelnya? Menyetelnya adalah kalian ambil obeng ya, jadi diputar di sini ya kawan. Nah, ini sebenarnya biasanya tertutup, namun ini tutup karetnya udah hilang ya. Kalian tinggal pakai obeng ya. Kayaknya obengnya harusnya plus ya, cuman saya tadi pas bawa ini, tapi masih bisa. Terus dari sini kalian putar ke arah ini. Kalau kalian ingin meninggikan berarti ke arah kanan ya, perhatikan tuh. Saya kasih contoh ya, putar ke kanan. Putar ke kanan nih. Nah, seperti itu. Jadi kalian putar sedikit aja sampai pompanya kemudian nyala gitu. Nggak usah terlalu tinggi sekali ya. Kalau kalian memutarnya terlalu tinggi ya kawan, nanti bisa berakibat motornya ini jadi panas karena setting kalian nanti terlalu tinggi. Jadi kalian setting secukupnya saja. Nah, untuk itulah kenapa dulu di video-video saya sebelumnya itu saya anjurkan untuk tidak pernah membuka ini, karena orang kadang kalau nggak ngerti diputar semaunya setinggi-tingginya, kemudian pompanya menjadi panas dan akhirnya bisa cepat rusak ya. Nah, kesimpulannya seperti tadi itu ya kawan. Jadi ternyata pompa ini ya bisa gagal beroperasi kalau pipanya itu terlalu tinggi ya, sehingga dia memberikan tekanan tidak pernah kurang dari 1,15 bar tadi ya. Padahal ini syaratnya untuk nyala dia harus turun hingga 1,1 bar. Jadi akhirnya saya berencana untuk kembali lagi ya ke kantor kawan saya tadi untuk membetulkannya secara lebih permanen ya, karena takutnya nanti mungkin sehari dua hari dia akan mengalami hal yang sama lagi gitu ya. Nah, sebetulnya permasalahan seperti ini ya kawan, itu banyak sekali dialami orang-orang ya. Karena apa? Saya pernah menjumpai ya seseorang yang menjual pompanya karena masih baru. Saya lihat, loh Bu, kenapa kok dijual? Oh ini Pak, rupanya dia nggak mampu untuk memompa sampai ke lantai 4 katanya. Lalu saya lihat, oh settingan tekanannya. Akhirnya saya kasih tahu, Bu, sebetulnya nggak perlu untuk ganti pompa. Ini hanya perlu diganti setelan pressure switch-nya gitu aja. Baik kawan-kawan, segitu dulu dari saya. Ya, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat, bisa membantu kalian, mana tahu mengalami hal yang sama. Terima kasih sudah menyaksikan.